Halo teman-teman ATLM Indonesia, kali ini kita sedikit mereview mengenai EDTA ya. Ini dalam bentuk garam natrium disodium ya, garam natrium yang Na2 EDTA. Kita tahu EDTA ini memiliki struktur atau rumus kimianya seperti ini ya. Rumus kimianya kita lihat dekat-dekat ya. C10 H14 N2 Na2 O8 2H2O. Jadi ini dalam senyawanya ini ada dihidrat ya, dua air, dua natrium, dua nitrogen, kemudian 14H, C-nya 10, oksigennya 8. Jadi di sini kita bisa melihat etilin, ada etilin. Etilin ini etil ya. Etil CH2 nanti diamin nitrogennya 2, tetra ini 4 buah asetat. Nah, 2 asetatnya itu hidrogennya H+-nya digantikan oleh 2 buah Na. Jadi masing-masing melekat di salah satu di asetatnya ya. Jadi Na2 EDTA. Nah, ini spesifikasinya 99% ya kemurniannya, di atas 99%. Kemudian pH-nya pada 5% air 4 sampai 5. Jadi ini agak asam ya karena ada 2H yang melekat 2 natrium. Jadi natriumnya ini belum mampu menetralkan sebanyak 2 Na-nya untuk menaikkan pH-nya supaya pH-nya agak netral atau alkali ya, karena ada 2H+. Jadi asam lemah ya, ini pH-nya 4 sampai 5. Kemudian untuk kadar kloridanya di bawah dari 0,004%. Heavy metalnya, metal logam beratnya kurang dari 0,001%. Nah, untuk ini ironnya ini kurang dari 0,005%. Kemudian apa ini? Loss on drying. Nah, ini 8 sampai dengan 10% ya, ini untuk kekeringannya ya. Nah, ini expirednya Januari 2015. Menurut saya sih EDTA ini tidak perlu memikirkan masalah expired date. Kalau untuk analisa biasa saja, apalagi digunakan untuk hematologi ya, antikoagulan. Ini tanda X ya, tanda X. Kemudian R22. Jadi teman-teman tinggal sudah mengetahui di media regensia bahwa R22 itu apa. Tuh. Ini bentuknya kita buka. Nah, bentuknya serbuk ya. Nah, serbuk. Nah, untuk hematologi bisa dipakai dengan cara seujung sendok ya, penggunaannya untuk dianggap itu 1 mg. 1 mg itu berarti untuk 1 ml. Jadi cukup sedikit saja kita ngambil. Nah, seujung ini pakai sedotan lebih nyaman lagi, teman-teman mengambilnya tinggal diteteskan nanti atau diletakkan di dalam tabung reaksi, kurang lebih sedikit ya, seujung sedotan bisa mampu mencegah pembekuan darah sebanyak 1 ml. Jadi tidak tepat takarannya ya, karena memang dikira-kira 1 mg untuk 1 ml darah, 1,5 bisa juga. Nah, ini EDTA kita sudah buka dan dia ini tidak higroskopis, jadi tidak banyak menyerap air ya kan. Di sini dia mampu 8 sampai 10% ya, mungkin kadar airnya nanti menyerap. Kemudian kita tahu EDTA ini prinsipnya dia membentuk ikatan kelating ya. Kelat itu mengikat atau menggigit logam dengan kuatnya melalui 2 tangannya ya, tangannya yang bebas di asetat yang ada H+-nya. Kalau masih kurang, dia menggunakan 2-nya lagi yang terikat dengan natrium tadi. Jadi ada 4 gugus asetat, dia mampu memegangnya, mengikatnya. Kalau kalsium, dia bisa memegang 1 kalsium dengan 2 ion asetat.
Kalau 2 kalsium berarti dia penuh. 2 kalsium, 2 keempat tangannya. Nah, kalau misalnya valensinya 3, pakai 3 asetat. Valensinya 4 asetat. Ya kan? Kalau valensinya 5, dia pakai senyawa EDTA yang lain. 4 ditambah 1, 5. Valensinya 6, dia pakai 4 ditambah 2. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi dia mampu mengikat mulai dari valensinya atau ionnya 1+, 2+, 3+, 4+, dan seterusnya. Nah, ini ikatannya ikat klating dengan logam-logam ya, logam-logam, terutama logam-logam yang umumnya seperti kalsium, magnesium, besi, Pb, kemudian Cu. Nah, ini EDTA, kelebihan EDTA seperti itu. Jadi EDTA ini untuk pemeriksaan hematologi mengikat kalsium dengan membentuk ikatan celat atau kelate. Celat ini adalah menggigit ya, mengikat, sehingga kalsium tadi diikat dengan ionisasi dan juga ada bantuan sepasang elektron bebas pada nitrogen. Teristimewa ini bisa ikatan kovalen koordinasi bila logam tadi logam transisi golongan B, misalnya besi. Besi selain ikatan ion juga bisa melakukan ikatan koordinat kovalen koordinasi dengan dua pasang elektron bebas pada 2 buah nitrogen. Jadi nitrogennya ada 2, berarti 2 tambah 2 ada 4. Nah, kira-kira seperti itu kira-kira untuk EDTA ya teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya untuk masalah dunia per EDTA bubuk sebagai alternatif bila teman-teman kehabisan EDTA cair yang 10%. 10% kan dengan memipet 20 mikroliter pipet untuk 1 ml, karena diperkirakan 1 mg EDTA itu untuk 1 ml darah atau 2 ml darah. Walaupun memang saat ini sudah menggunakan tabung vakum untuk ketepatan pemeriksaan yang lebih baik, tapi kelemahan tabung vakum itu saya ceritakan sedikit, harus tepat volume darah yang dimasukkan, tidak boleh kurang. Misalnya 3 ml, 3 ml, jangan kurang. Kalau kurang ya kelebihan EDTA. Lebih baik kita menggunakan ini aja, kita sedikit memberinya, udah seperti kebiasaan, atau menggunakan yang cair 10%. Itu jauh lebih bagus ketimbang menggunakan tabung vakum sementara pengisapannya tidak tepat sesuai dengan daya isapnya. Di situ tertera 3 ml, kita isapkan 1 ml. Nah, itu yang salah. Jadi kelebihan antikoagulan EDTA. Itu saja teman-teman, semoga memberi manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.